Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya yang lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Semoga betah ya nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah selalu support aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi teman-teman semuanya. Ini kegiatan aku di pagi hari. Sebelum aku masak, aku mau rapiin dulu ya untuk piring-piring yang kemarin sore tuh aku cuci. Kan udah tiris ya, jadinya aku mau masukin ke dalam rak piring. Ini aku menatanya ya paling untuk bagian depan itu aku seperti biasa ya selalu utamakan untuk piring-piring plastik, karena kalau misalnya kakak ngambil piring itu kadang suka kurang dipertimbangkan ya teman-teman, yang bahaya tuh yang mana. Lanjut di sini juga aku beberes dulu sebelum akhirnya aku mau masak. Menu kali ini hemat banget teman-teman dan enak banget. Aku mau masak soto. Untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan ya. Ada ayam, bumbu dapur, kemudian juga bihunnya, bawang merah, bawang putihnya juga tinggal dikupas aja. Di sini aku pakainya lengkap ya. Untuk bumbu dapurnya pakai lengkoas, jahe, kunyit, terus juga serai, daun jeruk dan juga daun salam. Nanti untuk lengkoas, jahe dan juga kunyit nanti bakalan aku ulek semuanya, jadi nggak ada yang digeprek ataupun cuma dipotong aja ya teman-teman, jadi semuanya itu bumbu halus. Untuk bawang merah aku pakainya nggak banyak sih, cuman 5 atau 6 butir gitu. Untuk bawang putihnya cuman pakai 5 teman-teman. Nah di sini juga aku tuh mempersiapkan bawang untuk bawang gorengnya nanti, karena aku nggak beli bawang goreng yang udah jadi, jadinya aku mau tidak mau harus menggoreng bawangnya sendiri. Kalau menghitung budget untuk menu yang satu ini teman-teman, ayam itu kemarin aku beli 1/4 harganya 12.000. Kemudian untuk bihun itu harganya di 2 atau 3.000 ya. Untuk bawang merah, bawang putih kita kan pasti sudah punya stok di rumah. Terus juga kerupuk paling aku tuh belinya 3.000. Jadi bener-bener yang secukupnya aja. Untuk toppingnya aku cuman pakai tomat, kemudian juga bihun sama kol ya teman-teman. Itu juga semua bahan-bahannya tuh udah ada ya di kulkas, jadi aku nggak perlu beli tambahan lagi, paling cuma bihun aja. Nah ini aku lagi ngulek bumbu halusnya. Aku seperti biasa teman-teman, aku tuh selalu menghaluskan bumbu itu manual alias ngulek karena biar makin keluar ya untuk rasanya. Untuk masak soto ini aku membutuhkan waktu 1 jam, itu sambil syuting atau sambil ngerekam ya teman-teman. Tapi aslinya juga sama, aku tuh kurang lebih 1 jam juga untuk masak soto. Ini tuh sotonya bening ya, nggak yang pakai santan gitu. Jadi insya Allah anak-anak suka, keluarga suka, dan untuk menu kali ini juga insya Allah bisa sampai 3 kali makan teman-teman. Karena ayamnya itu kan disuwir-suwir, jadi nanti bakalan banyak banget untuk porsinya. Teman-teman yang penasaran menunya seperti apa, bisa nonton video aku dari awal sampai akhir. Nah ini sebelum aku tumis bumbu halusnya, aku mau goreng untuk kerupuknya dulu teman-teman. Biar nggak bingung lah aku tuh harus ngapain dulu, tapi aku utamain untuk goreng kerupuk dulu. Ini alhamdulillah aku beli kerupuk 3.000 rupiah, dapat toples penuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim banget untuk teman makan ya, untuk teman makan soto. Ini aku juga berkali-kali goreng padahal udah pakai minyak banyak teman-teman. Oh ya teman-teman, di rumah masak apa nih? Boleh komen di bawah ya. Dan teman-teman juga lagi apa nonton video aku? Apakah lagi santai ataukah lagi masak nih kayak aku? Semoga video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya. Walaupun gak nyimak video aku, tapi semoga suara aku ini bisa memberikan semangat, memberikan motivasi, ataupun juga menghibur teman-teman semuanya ya. Karena video aku ini memang flat aja ya, rata-rata kegiatan ibu rumah tangga biasa yang adanya di dalam rumah. Aku juga jarang keluar rumah teman-teman. Nah ini aku lagi goreng bawang. Nah sambil goreng bawang juga aku lagi merebus air, karena di sini aku mau lanjut lagi untuk merebus bihunnya. Aku bihunnya cuma beli 1 aja teman-teman, emang secukupnya aja.
aja, karena bihun ini juga cuman aku dan suami aja yang makan. Ini sambil oseng-oseng bawang goreng ya, aku khawatir kegosongan teman-teman, karena aku pakai api yang cukup besar untuk goreng bawang. Ngerebus bihunnya juga nggak lama, kalau aku lihat di belakang plastiknya sih cuma 2 menitan teman-teman. Aku tuh baru pertama kali pakai bihun kaca kayak gini, karena sebelum-sebelumnya tuh aku selalu beli Sounaga yang mereknya yang ada gambar naganya itu loh. Kalau ini kan bihunnya agak keras gitu ya. Kalau misalnya Sounaga justru kebalikannya, dia melehoi banget kalau misalnya direbus teman-teman. Nah ini sebentar lagi bihunnya udah mateng, nanti ya bakalan aku angkat dan aku tiriskan, karena setelah ini juga prosesnya masih panjang untuk membuat soto ini. Selain topping yang harus dipersiapkan, nanti aku juga harus menumis bumbu untuk kuahnya. Aku udah lama banget pengen makan soto, udah lama sih ya, karena udah berbulan-bulan aku tuh nggak bikin. Akhirnya aku ngide nih untuk belanja mingguan kali ini aku harus beli ayam karena untuk bikin soto. Nah ini bihunnya udah matang teman-teman, emang cuma 2 menitan aja sih aku ngerebusnya. Nah di sini aku angkat dan aku tiriskan. Aku tuh ngide soto ini karena aku kangen banget sama soto yang ada di Jakarta, daerah Menteng. Aku setiap pulang ngajar itu kadang malam ya, dan itu tuh makan soto yang ada di pinggiran rel sana karena tempat kerja aku tuh Menteng di pinggiran rel teman-teman, dan yang jual di sana juga orang Madura. Itu tuh enak banget. Sotonya juga harganya murah, cuma 10 ribuan, kalau sama nasi itu 13 ribu. Jadi makanya aku ngide nih untuk bikin soto bening yang kayak di Menteng ya teman-teman. Ini bumbu halusnya sudah aku tumis, aku sudah masukkan juga untuk bumbu aromatiknya ya, seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Aku tambahkan air yang cukup banyak karena untuk soto ini kan lebih seringnya itu kan cari kuahnya ya untuk diseruput. Di sini juga aku sudah masukin seasoningnya. Aku cuman pakai garam, penyedap, sama lada. Aku juga pakai ketumbar bubuk ya teman-teman, karena aku nggak punya ketumbar yang masih utuh. Jadinya aku pakai yang udah jadi aja. Oh ya, aku juga lupa kalau aku tuh untuk bumbu halus soto ini pakai 1 buah kemiri juga. Aku di sini tuh juga nggak pakai gula sama sekali ya untuk membuat soto. Nah ini aku sudah masukkan ayamnya dan aku tambahkan sedikit air karena menurut aku ini kurang ya untuk airnya. Jadi untuk garam sama penyedapnya aku tambahin lagi karena menurut aku pasti bakalan kurang. Di sini juga aku sambil merebus cabai karena untuk sambal soto ini cocoknya direbus ya teman-teman. Aku juga cuma pakai cabai, galak, sama tomat. Udah kayak gitu aja, paling cuma pakai garam sama penyedap sedikit aja biar ada rasanya. Nah ini aku lagi bikin porsi untuk Pak suami. Aku pakaiin bihun yang tadi udah mateng ya. Aku juga tambahin sedikit kol sama tomat sebagai toppingnya. Nah di sini kan sambil nunggu sayur sotonya itu kan mateng ya, aku tambahin juga untuk daun bawang. Aku ambil daun bawangnya cuman yang bagian hijaunya aja, aku nggak ambil yang putih teman-teman. Nah buat soto ini memang lebih enaknya itu makan kalau lagi anget ya atau lagi panas, karena di sini aku tuh pakai kol mentah, jadinya bikin lembek si kolnya teman-teman. Jadi cocok banget lah, apalagi untuk musim hujan kayak gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, soto itu enak banget beneran deh. Boleh banget dicoba walaupun memang toppingnya itu agak ribet gitu ya, bumbunya juga mesti lengkap banget, tapi ini dijamin deh gak bikin nyesal. Masya Allah ini tuh enak banget teman-teman, coba deh. Setelah selesai sarapan, di sini juga aku mau lanjut untuk aktivitas di dapur. Aku mau rapiin dulu untuk piringnya karena di sini di wastafelnya itu banyak banget sampah yang tadi aku habis kupas kulit bawang maupun untuk sereh dan juga jahenya. Makanya aku buang dulu teman-teman sebelum akhirnya aku nyuci piring. Ya namanya ibu rumah tangga ya, apalagi habis masak itu udah pasti banyak banget peralatan yang mesti dicuci. Walaupun ya cucian piring aku tuh yang sebelumnya tuh udah bersih, tapi pasti ada lagi teman-teman kayak gini nih. Piringnya walaupun gak banyak tapi mesti dibersihin, kalau enggak bakalan numpuk banget. Aku kadang kalau misalnya rajin cuci piring tuh bisa sampai 3 kali, 4 kali dalam sehari ya. Jadi kalau misalkan habis makan itu langsung dicuci, tapi kalau misalkan lagi males ya paling cuma 2 kali aja, pagi untuk nyuci piring yang kemarin dan sore untuk nyuci piring yang hari ini. Kayak gitu teman-teman.
Karena durasinya cukup panjang, aku juga mau sharing. Siapa tahu dari cerita ini teman-teman bisa ambil hikmahnya dan bisa jadi peringatan ataupun pertimbangan gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba orang ini datang tanpa tahu gitu ya, tanpa nggak pernah kabarnya, tiba-tiba DM ataupun tiba-tiba WhatsApp, kita kan harus punya curiga ya sama orang. Apalagi tiba-tiba orang ini yang nggak pernah kita tahu latar belakangnya, nggak pernah tahu kehidupannya, tiba-tiba datang untuk meminjam sejumlah uang. Karena teman-teman, aku tuh belajar dari suami aku. Jadi kalau misalnya nih ya, orang tersebut itu nggak dapat pinjaman uang dari saudaranya, dari tetangganya, ataupun rekan kerja, pokoknya orang terdekatnya, terus tiba-tiba minjam ke kita nih orang yang jauh, itu berarti ada masalah di orang tersebut. Entah orangnya nggak amanah ya, mungkin misalnya dia janjinya tanggal segini untuk mengembalikan uangnya tapi ternyata lewat. Itu kan bisa jadi pertimbangan juga ya, yang bisa minjamin uang untuk nggak minjamin lagi. Atau mungkin memang orang-orang yang seperti ini tuh niat meminjam tapi tanpa niat untuk memulangin ataupun mengembalikan uangnya. Jadi teman-teman bisa banget menghindari orang-orang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya orang tersebut mau minjam uang, tapi lihat dulu atau tanya dulu sama saudaranya ataupun temannya kalau misalnya kenal. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan ya, walaupun misalnya nih orang tersebut udah kenal banget sama kita, tapi patut curiga karena kita nggak pernah punya nomornya, nggak pernah tahu kehidupannya ya, tiba-tiba dia WA terus minjam sejumlah uang. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman seperti itu boleh komen di bawah ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Lanjut lagi ke video, ini aku lagi iket rambutnya si kakak. Dia habis mandi tuh belum disisir, belum dikuncir, jadi mambrak banget karena rambutnya keriting ya. Kalau nggak disisir tuh ya begitu, rambutnya mengembang. Aku juga udah rapiin mainan, pokoknya sebelum keluar rumah tuh aku maunya rumah dalam keadaan rapi. Tadi juga aku udah nyuci teman-teman. Aku nyucinya sih di video ini nggak semuanya aku record ya, aku cuma beberapa bagian aja yang aku shoot. Nah ini aku lagi jemur cucian, ini tuh ronde yang kedua. Di belakang tuh masih ada sebenarnya, cuman aku tunda karena qadarullah teman-teman. Ini tuh di sini kondisinya kakak lagi anget, jadi aku tunda beberapa pekerjaan sampai siang tuh aku baru selesai untuk jemurin pakaiannya. Jadi memang untuk musim pancaroba atau pergantian musim itu kita harus benar-benar jaga kesehatan ya teman-teman. Kurangi begadang, pola makanan juga diatur gitu ya. Kalau misalnya lagi panas banget, hindari untuk minum es karena itu bisa bikin radang ya. Tapi kalau misalkan emang udah terbiasa minum es sih, ya mungkin fine-fine aja tenggorokannya. Tapi kalau misalkan yang nggak biasa ya lebih baik dihindari karena memang kalau lagi panas banget tuh kita nggak tahan ya untuk minum es. Nah kalau lagi hujan, ya begitu ya. Godaannya paling untuk makan makanan yang anget ya, seperti gorengan, itu juga bisa memicu untuk radang tenggorokan. Ya mungkin kalau anak-anak makan, kalau aku setiap minggu itu ya, atau di setiap weekend hari Sabtu itu aku beliin anak-anak es krim, cuma seminggu sekali aja sih untuk es krim ya teman-teman. Ya mungkin dalam kondisi yang panas minum es krim dan kondisinya juga lagi kurang fit ya, qadarullah jadi bikin anak-anak tenggorokan. Kemarin tuh adek ya, alhamdulillah udah sembuh, sekarang giliran si kakak, subhanallah ya teman-teman. Nah ini udah siang hari, makanya udah cerah banget ya di video. Aku mau masak beras dulu karena alhamdulillah tadi pagi tuh cukup untuk sarapan aja. Untuk siang dan sorenya aku masak lagi. Aku masak seperti biasa cuma 3 gelas teman-teman, tapi 3 gelas juga itu kalau makan sampai nambah-nambah ya tetap aja kurang ya. Karena semuanya doyan makan. Alhamdulillah untuk masak nasinya udah selesai. Ini cucian yang tadi siang ya teman-teman, sorenya tuh udah kering karena ini jam 3:30 tuh udah aku angkat cuciannya, udah kering semua. Kecuali kalau yang tadi pakaian anak-anak karena aku baru jemurin habis cuhur, jadi sekitar jam segitu tuh belum kering semuanya ya. Di sini aku lanjut lagi untuk melipat pakaian karena di sini aku nggak setrika. Jadi kalau misalkan setrika itu kalau misalnya pakaian numpuk ya, jadinya pada kucel bajunya. Karena di sini tuh aku langsung lipat, jadi aku nggak disetrika pakaiannya. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukup sampai di sini aja.
aku nggak banyak-banyak ya, karena durasinya juga ini udah lumayan panjang, 15 menitan. Aktivitas aku dari pagi sampai sore. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya nonton video aku, yang udah mau sedia mendengarkan cerita aku, ocehan aku, yang kadang kesana, kadang kesini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah support aku ya, udah nggak skip iklannya, maupun yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe aku, boleh banget klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar aku makin semangat buat videonya. Oke teman-teman, aku cukupkan video sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf banget kalau misalnya aku banyak salah-salah kata, banyak salah dalam berbicara ya di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.